warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayuwan Wardikin, NIM 27030252717 dari SD Negeri Sepatunggal 01, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Win Salatiga, Guru Pendidikan Agama Islam. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 fase C dengan materi menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan absen ya, satu persatu di pagi hari ini. Yang pertama, Carel Nur Afif. Selanjutnya untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita itu lebih sayang, lebih cinta kepada negara Indonesia tercinta. Ya, dipersilahkan berdiri. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, itulah pembelajaran pagi hari ini ya. Pak Guru memberikan sedikit motivasi kepada kalian supaya kita itu harus lebih semangat belajar. Masih ingatkah untuk materi sebelumnya? Masih. Ya, materi sebelumnya yaitu kisah. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat meningkatkan kemampuan membaca Quran surat Al-Ma'un. Nah, jadi itu salah satu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Ya, jadi kita supaya hafal surat Al-Ma'un dan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Ya, yaitu dalam tema menyayangi anak yatim. Ya. Nah, di surat Al-Ma'un ini kita akan membahas tentang menyayangi anak yatim, ya. Nah, kita coba baca Quran surat Al-Ma'un terlebih dahulu. Dengarkan dulu ya. Sambil dilihat. Nah, itu bacaan Quran surat Al-Ma'un. Coba sekarang kita baca terlebih dahulu bersama-sama Quran surat Al-Ma'un ya. Ta'awuz bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya dari surat ini Pak Guru tadi kan sudah menampilkan ayat surat Al-Ma'un. Nanti kita ada permainan yaitu dengan lempar bola. Kita coba ya. Nah, coba ini pegang dulu ya. Pegang. Siap ya? Nah, dilempar kepada temannya. Coba pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Tuh jatuh. Dapat nomor 1 siapa? Oh, silakan maju untuk membacakan Quran surat Al-Ma'un. Iya, menghadap ke teman-teman, geser ke sana. Ya, stop.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Iya, tepuk tangan. Supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tangan digoyang gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Karena kita sudah semakin semangat, Pak Guru mau membagi kelompok. Nah, dari anak-anakku semua, Pak Guru mau membagi kelompok ya. Kebetulan kelompoknya sudah Pak Guru bagi ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok 5 anak. Ya, masing-masing kelompok 5 anak karena di kelas kita ada 15 anak ya. Diingat-ingat dulu ya. Kelompok pertama Calrel Nur Apip ya, Carel. Yang kedua Chelsea ya. Yang ketiga Dendi. Yang keempat Fauji. Yang kelima Kaira. Silakan tulis nama kelompoknya ya. Di kelompok 1 tulis kelompok 1, kelompok 2 tulis kelompok 2. Diskusi, dibicarakan supaya hasilnya bagus ya, soalnya diperhatikan. Nah, sudah selesai ya. Kelompok siapa nih yang mau maju? Duluan. Kelompok 2 ya? Ya, silakan maju. Sudah ada di layar hasil kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim, salat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. 2. Siapa yang dikatakan mendustakan agama menurut surat ini? Suka menyebut anak yatim, orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang berbuat ria. 3. Tuliskan minimal 3 untuk tindakan nyata yang bisa kalian lakukan di sekolah sebagai wujud pengamalan isi surat Al-Maun. 1. Mendirikan dan merawat kotak amal di sekolah. Tidak membuli atau meremehkan teman yang lemah atau berbeda. Melaksanakan sholat tepat waktu dan mengajak teman untuk sholat. Demikian hasil diskusi kami. Adakah yang ingin bertanya maupun memberi saran? Ada? Kelompok berapa nih? Ya, silakan mau menanya apa? Saya setuju dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, itu saja? Ya, Ya, terima kasih, tepuk tangan. Terus, ada lagi dari kelompok 3? Silakan. Jawaban sangat bagus, tapi mungkin bisa lebih singkat jika lebih mudah diikuti. Ya, terima kasih itu disampaikan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sudah dipresentasikan hasil diskusinya dan
teman-teman dari kelompok lain sudah menanggapi hasil dari diskusi presentasi teman-teman yang lain ya. Nah, untuk hasil tadi diskusi ya, ini Pak Guru akan merangkum. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kalian ya, yaitu tadi antaranya apa pesan surat Al-Maun itu. Pesan surat Al-Maun itu adalah salah satunya harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim ya. Harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim supaya kita itu bisa meneladani isi kandungan surat Al-Maun ya. Yang selanjutnya yaitu sikap yang dikatakan mendustakan agama, atau contohnya yaitu suka menghardik anak yatim, tidak mau memberikan bantuan kepada fakir miskin dan orang yang berbuat ya, itu kesimpulan dari hasil diskusi kita semua ya. Nah, untuk ini sekarang kalian kembali lagi ke tempat masing-masing ya. Nah, bagaimana untuk materi Quran surat Al-Maun ini? Apakah sangat menyenangkan? Ya, kalian paham dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Hafal Quran surat Al-Maun ya? Walaupun masih ada yang belum total hafal, tidak apa-apa ya. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan memberikan kesimpulan ya materi di pagi hari ini ya, sebelum kita nanti mengerjakan soal tes formatif ya. Di situ nanti Pak Guru bagikan soal ya. Jadi kesimpulan dari Quran surat Al-Maun ini yaitu menyayangi anak yatim ya. Menyayangi anak yatim, simpulannya kita itu surat Al-Maun itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Ya, surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Arti kata Al-Maun yaitu arti surat Al-Maun adalah barang-barang yang berguna ya. Nah, jadi intinya ya, pesan pokok surat Al-Maun itu kita itu harus menyayangi anak yatim, terus memberi bantuan kepada fakir miskin dengan barang-barang yang berguna tentunya ya. Jangan dengan barang-barang yang tidak berguna. Masa yang nggak berguna dikasihin ya, kurang pas ya. Terus kita tidak boleh melalaikan sholat ya. Itu jadi pengaplikasian sehari-hari Quran surat Al-Maun itu berarti kita harus saling menyayangi kepada siapapun ya. Tuh ya, itu kesimpulan untuk materi di pagi hari ini. Nah, setelah memberikan kesimpulan ini, Pak Guru mau membagikan soal asesmen sumatif ya. Silakan nanti dikerjakan, dikasih nama ya. Kasih nama, kerjakan di soalnya ya. Ini soalnya pilihan ganda. Silakan disilang jawaban yang menurut kalian benar. Silakan dikerjakan, dipilih jawaban yang menurut kalian benar ya. Kalau sudah, silakan tumpuk soalnya ke depan. Ini. Awas, pelan-pelan, itu ada kabel. Jatuh.
alhamdulillah materinya sudah selesai, asesmen sudah dikerjakan semua ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 materi menyayangi anak yatim ya, itu bisa menjadikan kita lebih baik lagi dalam belajar mengajar. Nah, materinya sudah selesai. Pertemuan kali ini kita besok bertemu lagi di hari Selasa depan. Ya, kita akan membahas di materi selanjutnya, yaitu sejuta asa untuk anak yatim. Berarti masih berkaitan dengan anak yatim. Kalau materi yang sekarang itu terdapat di Quran surat Al-Maun, kalau yang akan datang di pertemuan besok yaitu di dalam hadis. Ya, jadi anak yatim itu selain diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Maun, juga terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, oleh Al-Bukhari. Di hadisnya kita bahas minggu depan di pertemuan yang akan datang. Silahkan dipelajari di rumah materinya terlebih dahulu. Apabila besok menemukan sesuatu kata-kata yang mungkin kurang jelas ataupun materi yang kurang paham, pertemuan yang akan datang silahkan ditanyakan ya. Ya, itu saja pertemuan kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita tutup pertemuan pagi hari ini ya, kita tutup pertemuan pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.